Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif fi kitab Tafsirul Jamal ila qal wa surat as-shalah. Surat Al-Fatihah itu termasuk di dalam nama-namanya tersebutkan nama surat salat. Surat anu dibaca nalika sholat. Ada dasar hadis nanya qasamtu shalah baini wa baina abdi, hadis suci. Nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi masa. Jadi di antara kandungan yang terdapat di dalam sholat itu bukan murni untuk Allah, bukan murni ibadah pada Allah. Sholat subuh gitu ya, yang kita lakukan itu bukan murni ibadah hanya pada Allah. Ternyata ada hablun nasnya, ada hak kita yang disampaikan di dalam sholat tersebut. Ya, kayak waktu lagi duduk Robbi Firli warham, itu kan bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk kita. Ternyata di dalam bacaan Fatihah pun terbagi dua, ada yang untuk Allah, ada yang untuk kita hamba. Kayak Bismillahirrahmanirrahim untuk siapa? Dengan memuji nama Allah. Untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin untuk siapa? Allah. Ar-Rahmanirrahim untuk siapa? Untuk Allah. Maliki yaumiddin untuk siapa? Untuk Allah. Pujian untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru dibagi dua. Iyyaka na'budu kita beribadah untuk Allah, tapi wa iyyaka nasta'in untuk kita. Itu ya. Saya memohon pertolongan kepada Allah. Lah itu. Di hadis qudsi ini dikatakan wali abdi masal, mau minta apa saja. Mulanya kayak saya sering baca itu, dan ini merupakan ijazah dari guru-guru, itu kalau kayak pengen anak soleh saja pas iya karena budunya tadi ulang-ulang terus, karena itu ada hak kita. Iya karena budu saya menyembah kepada Allah, kepadamu ya Allah, dan saya hanya memohon kepadamu ya Allah. Di dua di situ kita menyerahkan diri kepada Allah, kita pun memohon kepada Allah. Diulang ya karena budu ya, karena di situ mulai ada hal yang berkaitan untuk Allah dan ada hal yang berkaitan untuk hamba. Itu iya karena budu iya karena saya. Ihdinas siratal mustaqim sampai selesai untuk siapa? Untuk kita semua. Bukan untuk Allah. Itu ternyata baru di Fatihah saja. Itu sebenarnya bukan untuk orang lain, orang yang doa sorangan embung gitu ya. Salat deh embung. Nah, dah salat malah yang batu, salat mah yang orang. Uzina salat nabe minta ka Gusti Allah. Pada minta ke Gusti Allah Ta'ala mah itu pasti dikasih. Beda aja minta ke pemerintah, ngajukan formulir masuk ke perdagangan gitu ya, ngadaptarkan keluar mah kira-kira bantuan 2,4 encan karuan itu sampai antri-antri karena memintanya kepada manusia. Hari minta ke Gusti Allah di tempat wudu antri gitu nya, kadang di mushola ge luak lieu kitu nya, mana ieu can daratang gitu nya. Iya, untuk urusan dunia kadang kita itu sampai sebegitunya, yang sebenarnya justru itu dipertanggungan jawabkan. Tapi kalau urusan untuk kita sendiri yang urusan akhiratnya kadang kita lupakan. Padahal tadi itu sebenarnya untuk kita. Iya karena budu, iya karena sain tadi separuh-paruh ihdinas siratal mustaqim tadi sampai ini. Jadi begitu agungnya sholat. Mulanya ibadah yang paling besar itu sholat karena di situ. Ternyata kan kita nggak sadarnya pada mas sholat asal jeung Gusti Allah baik. Henteu Gusti ibadah mah jang urang, jang batur itu teh aya. Urusan teh aya. Terus di sisi keilmuan gitu ya, di Fatihah itu termasuk disebutnya ya Fatihah ya nyakup sababaraha ilmu. Berapa ilmu itu dicakup di dalam Al-Quran. Ilmu usul akidah ayat di dalam Al-Fatihah. Mulanya Al-Fatihah itu sampai disebut Ummul Quran itu ya, disebutnya
Ya, bahkan di dalam titiknya itu intinya kan di titik di bismillah, habis bismillah di titik yang ada di bismillah. Gitu ya sebenarnya. Nanti di belakang itu ada. Karena Fatihah itu nyakup urusan segala hal. Ilmu, khususnya ini ilmu. Usul, akidah itu ada di Fatihah. Untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya Allah di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada. Ar-Rahman sifatnya Allah. Ar-Rahim. Akidahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pujian yang disampaikan ke kita itu mah teu aya naon-naon, sebenarnya pujian mah nempel ungkur ka urang mengalewat, sebenarnya mah lain keur muji ka urang, tapi keur muji ka Gusti Allah. Maneh kasep-kasep teuing. Alhamdulillah alladzi bi nikmati tatimus sholihat. Itunya kamu urang ka wih ti mushola teh barang ka bumi teh sawah kebanjiran gitu mah. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, di atas segala keadaan. Muji pegang Gusti Allah. Nah itu karena apa? Karena akidah bahwa semuanya hatta musibah pun sebenarnya itu bagian dari nikmat. Sebenarnya musibah kan ngaragrakeun dosanya. Ai dosa ragragan resep kan teu. Resep kan misalnya nama. Tapi urang makanan ningalina teh musibahna teu ningali santosna musibahna. Ulah dikasih musibah itu kan biasanya karena dosa. Bisa sana ada hak orang lain tidak dipenuhi. Setelahnya terjadi musibah, dikasih sakit, barangnya hilang, usahanya nggak berhasil, itu bagian dari penghapusan dosa. Sebenarnya kan nikmat itu sendiri. Ya muji, ya alhamdulillah ala kulli hal. Muji ya gitunya ka Gusti Allah. Gitu. Tapi itu mah beratnya orang. Kadang mah kukulutus tertarima. Abi gitu tarima. Lamun istri rewel teh, alhamdulillah ala kulli hal. Sanggup teh. Geus palingnya aduh kasabar astagfirullah. Paling gitu urang istighfar. Asa urang nu bener teh, batur nu dosa. Gitunya. Padahal urang nu salah. Lah itu. Bener mah ya alhamdulillah ala kulli hal. Entos jadinya. Terus yang kedua, ilmu yang tercakup di dalam Al-Qur'an, dalam Fatihah yang berkaitan dengan Rasul. Padahal kan urusan usul itu kan berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan sifatnya hal-hal yang ilahiyah yang disampaikan oleh Rasul. Maliki yaumiddin, ya, yang menjadi penguasa di hari pembalasan. Berarti kan ada itu ya. Enggak sih mau kiamat cek sabade. Jadi ada urusan Allah ada, urusan Rasul ada, urusan akhirat mali ada. Yang ketiga urusan ibadah. Iya karena berdua iya karena sain. Ibadah murni, ibadah itu ada ibadah murni, pada Allah ada ibadah yang berkaitan dengan yang tidak murni, ya tidak mahdoh. Ibadah yang tidak mahdoh pun ada ibadah harta, ada ibadah badan, hatta nikah tadi. Ya pernikahan, perdagangan itu bagian dari ibadah. Dan selanjutnya ada menghasilkan kamal, ya, kamalat fil akhlak. Ini orang itu kalau sudah membaca Fatihah saja, bagaimana akhlak itu bisa baik. Jadi reformasi akhlak itu bukan karena slogan, itu sudah sebenarnya kita pakai harusnya setiap hari. Karena untuk menjadikan kita baik, ya harus ngikuti orang-orang baik ya. Di ayatnya, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Jalan lurus ya anu sesuai dengan jalurna ulama-ulama yang soleh. Ya reformasi akhlak itu ya benar, memang kita harus ihdinas siratal mustaqim. Ini sudah enggak bahasa aneh sebenarnya, tapi kan orang kadang aneh-anehan dibikin itu channel, wah itu mau maneh bae sorangan nu dirobah. Padahal enggak. Kita berusaha mengaplikasikan apa yang di ayat ihdinas siratal, benar itu asri ya. Tapi kadang kita mas sholat tapi belum
akhlaknya tertata. Kita berdoa, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan yang lurus. Tapi kalau kuana henteu lurus itunya bengkok bengkok nama ada kusorangan gitunya bengkok nama kusorangan. Da urang mah lurus, mobilna nu belok da setirna diputerkeun gitu nya. Urangna lurus tadinya setirna dibelokkeun mah nya ka Banten belok gitunya. Urangna mah kenceng we gitu nya. Nya meureun urang kenceng tapi kan urang ngaturna. Tadi ini jadi bahasa slogan anu aya nuju keluar itu sebenarnya mah bahasa yang sebenarnya kita doa ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah ihdinas siratal mustaqim. Cuma bahasa ditampilkannya ya itu reformasi Allah. Karena itu untuk menjadi baik itu tidak segampang membalikan tangan lah, harus dalam proses. Sebenarnya ada istilah-istilah seperti itu. Yang keempat, ternyata di dalam Al-Fatihah saja sudah ada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya, ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua orang itu beda. Maghdub itu siapa? Dolin itu siapa? Maghdub itu orang-orang Yahudi. Kalau dolin orang-orang Nasrani. Dengan sendirinya Al-Quran itu sudah cerita itu ya, jangan sampai itu saya termasuk orang-orang yang dimurkai, dan saya jangan sampai termasuk orang-orang yang sesat. Kan cerita lamun urang mikir mah ari nu didoliman teh saha sih gini na Fatihah teh geuning ulah sampai zaman nu dimurkaan ku Gusti Allah ari eta teh saha. Padahal teh berarti ceritana saha itu, mereka itu orang-orang yang Maghdub itu orang-orang yang Yahudi, kalau orang-orang tafsir itu mengatakan. Kalau dolin orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani ya. Semoga manfaat. Baru Fatihah saja saya sudah susah. Belum bisa. Tacan bisa ngalaksanakeun Al-Fatihah ya, biasa ngalaksanakeun Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim dia apa? Garis lurus, garis bengkok. Kumaha yang deh, moga Allah Ta'ala meluruskan jalan hidup kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena budaya karena ini dinas suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.